Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dalam channel Pojokio. Ya, yang pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan pembahasan tentang SIMAK UI. Habis UTBK terbitlah SIMAK UI. Nah, luar biasa kan. Nah, bagi teman-teman yang ingin menyaksikan ya pembahasan soal-soal SIMAK UI, ya tetap stay tune di channel Pojokio dan jangan lupa untuk subscribe ya, comment and share ya, dan bunyikan loncengnya agar kamu semuanya mendapatkan notifikasi dari info-info terbaru di channel Pojokio. Oke. Nah, kita langsung saja ya untuk membahas soal SIMAK UI. Jangan kasih kendor. Semangat. Oke, baik. Nah, ini soal SIMAK UI ya. Yang akan kita bahas ya. Ini saya ambil dari soal SIMAK UI ya. Ini tahun lama ya, nggak apa-apa kita mencoba dari awal dulu ya. SIMAK UI itu seperti apa gitu ya. Nah, ini kode 917 ya. Ini SIMAK UI tahun 2009. Luar biasa nih soal-soalnya nih. Oke, mantul gitu. Oke, langsung saja kita bahas ya soal SIMAK UI-nya. Oke, baik. Ya, nah, adapun nanti yang akan kita bahas dalam video kali ini ya tidak terlalu panjang ya, jadi mungkin hanya tiga soal saja ya, biar tidak terlalu sulit untuk mengikuti pembahasan soalnya. Oke, kita lanjut ya. Baik, langsung saja. Nomor 1. Nah, sorry, nomor 41 ya di geografi pada tahun 2009 ya di soal SIMAK UI kode 917, yaitu dimulai dari nomor 41. Nomor 41, Alfred Weber mengembangkan faktor yang sangat berpengaruh dalam pemilihan lokasi industri, yaitu A. Jarak rata-rata, B. Biaya angkut maksimum, C. Jumlah penduduk, D. Biaya angkut minimum, E. Jarak angkut optimum. Ya, SIMAK UI 2009 kode 917. Nah, ya kata kunci dari soal ini adalah tentang teori Alfred Weber ya dalam pemilihan lokasi industri. Nah, adapun teorinya bahwa Weber itu mengemukakan ya teori lokasi industri Weber atau yang disebut sebagai Least Transport Cost Location Theory atau teori lokasi biaya transportasi minimum. Nah, sebenarnya di sini sudah jelas nih secara teori, ya judulnya saja ya teori lokasi biaya transportasi minimum gitu ya. Nah, tujuannya adalah untuk menentukan lokasi industri yang optimum ya berdasarkan prinsip biaya transportasi minimum ya. Lokasi industri yang dimaksud ya oleh Weber karena ini teori lama ya tahun 1909 ya yang disebut industri itu industri manufaktur atau pabriknya sebenarnya ya, pabrik ya. Nah, kemudian asumsinya adalah yang pertama wilayah seragam dalam hal topografi, iklim dan penduduknya. Kemudian yang B, ketersediaan sumber daya atau bahan mentah tidak terdistribusi secara merata di wilayah tersebut, ya. Kemudian yang C, lokasi pasar atau produk hanya ada pada tempat-tempat tertentu saja. Kemudian yang D, biaya transportasi material dan produk bergantung pada jarak tempat dan berat muatan yang sifatnya proporsional. Kemudian yang E, terdapatnya kompetisi antar industri gitu. Kemudian yang F, ya manusia berpikir rasional. Nah, untuk membuktikan asumsinya, Weber itu mengemukakan segitiga lokasinya, ya atau disebut sebagai locational triangle, ya berdasarkan indeks materialnya, ya, yaitu di mana indeks material dibagi, indeks material ya dihitung dengan berat bahan mentah dibagi dengan berat barang jadi, gitu ya. Nah, ketika nanti IM-nya atau hasil hitung-hitungan indeks materialnya itu sama dengan 1 ya, misalnya berat bahan mentahnya 1, kemudian berat barang jadinya 1, maka 1/1 kan 1. Nah, itu disebut sebagai industri yang optimum ya atau optimum industry. Ya, di mana ya dalam segitiga ini ya lokasi P itu pabrik maksudnya ya, pabrik atau factory. Ya, pabriknya itu berada di tengah-tengah antara pasar M, ya M itu pasar market dengan bahan mentah R1 raw material, R2 raw material kedua gitu.
Ya, jadi posisinya di tengah-tengah karena tadi prinsipnya adalah biaya transportasi minimum ya, di mana kalau dia ditaruh di tengah-tengah, maka jarak antara P pabrik ke pasar itu sama dengan jarak antara P pabrik ke bahan mentah, baik itu bahan mentah yang satu, raw material satu maupun bahan mentah yang kedua ya, sehingga memiliki secara biaya transportasi dia minimum ya, karena tidak ada yang terlalu jauh gitu ya, semuanya sama gitu ya. Nah, ini untuk lokasi industri yang optimum atau indeks materialnya sama dengan satu. Nah, kemudian jika IM-nya itu dia menghasilkan lebih besar dari satu, ya, misalnya berat bahan mentahnya 2, ya, berat barang jadinya satu, ya, maka 2 bagi satu hasilnya 2. Nah, 2 itu lebih besar dari satu, gitu ya. Itu permisalannya. Sehingga nanti posisi pabriknya atau lokasi industrinya itu akan mendekati ke bahan mentahnya. Baik itu R1, ya, raw material satu, bahan mentah satu, maupun R2, raw material kedua, gitu. Ya, lebih dekat ke bahan mentah, tapi menjauhi pasarnya. Ya, nah ini disebut sebagai industri yang berorientasi pada bahan mentahnya, ya, atau raw material oriented industry atau weight lossing industry. Artinya industri yang mengalami kehilangan bobot ya ketika proses pengolahan, gitu ya. Karena logikanya bahan mentahnya lebih berat gitu ya. Ketika diolah, dia akan kehilangan beratnya ya menjadi produk akhir atau barang jadinya gitu. Oke, nah kemudian ya yang ketiga adalah disebut weight gaining industry ya ketika IM-nya atau indeks materialnya ya bernilai kurang dari satu. Jadi ketika dihitung ya berat bahan mentah dibagi berat barang jadinya ternyata indeks materialnya kurang dari satu. Artinya berat barang jadi itu lebih berat dibandingkan berat bahan mentah. Misalnya berat bahan mentahnya satu, kemudian berat barang jadinya 2, maka satu bagi 2 itu kan hasilnya setengah ya. Nah, setengah itu secara nilai kurang dari satu. Ya, itu disebut sebagai weight gaining industry atau atau market oriented industry. Karena secara lokasi industri atau P-nya di sini ya pabriknya, dia mendekati pasarnya atau M-nya atau marketnya. Ya, dan menjauhi bahan mentahnya baik R1 maupun R2 gitu. Oke. Nah, itu kira-kira untuk teori Weber di mana secara prinsip ya Weber mengemukakan ya prinsip biaya transportasi minimumnya ya. Sehingga jawabannya yang D ya, biaya angkut minimum gitu dalam menentukan faktor lokasi. Oke. Nah, lanjut ya. Oke, baik. Nomor 42 ya, karakteristik iklim di daerah tropis adalah ya. Yang pertama A, suhu udaranya selalu panas dan berubah menurut musim. B, kelembaban udaranya cenderung konstan dan rendah. C, suhu udara selalu panas dan berubah menurut elevasi. D, curah hujannya selalu di atas 3000 mm per tahun. Yang E, sering dilanda angin siklon tropis. Nah, teorinya adalah bahwa yang disebut sebagai iklim di daerah tropis ya, karena kata kunci dari soal ini adalah iklim di daerah tropis ya. Yang pertama adalah suhu udara rata-rata tahunan selalu tinggi ya atau panas ya, sekitar lebih dari 18 derajat Celcius ya per tahunnya. Ya. Nah, kenapa? Karena memang di daerah tropis itu atau yang disebut tropis itu batas suatu wilayah atau daerah yang dibatasi dari 23,5 derajat LU atau lintang utara hingga ke 23,5 derajat lintang selatan. Nah, pada daerah itu atau wilayah tersebut yaitu sinar matahari selalu eh, terlewati ya dari lintang 23,5 LU sampai dengan 23,5 LS ya. Nah, jadi berdasarkan gerak semuanya matahari selalu lewat pada lintang tersebut ya. Nah, makanya suhu rata-rata tahunan ya di iklim tropis itu dia tinggi atau panas ya. Jadi secara etimologi ya itu dari bahasa Yunani ya, tropis itu torit. Torit itu artinya panas gitu. Ya, sehingga suhu udara rata-rata tahunannya dia selalu tinggi atau panas, lebih dari 18 derajat Celcius. Kemudian kedua, kelembaban udara cenderung tinggi, ya, karena penguapannya tinggi juga, ya, karena kan intensitas panas mataharinya tinggi tadi ya saya bilang, ya, kemudian suhu udara rata-rata tahunannya tinggi, sehingga proses penguapannya itu cenderung tinggi, ya, sehingga banyak uap air di situ, ya, sehingga kelembaban udaranya cenderung tinggi. Kemudian suhu udara dapat berubah menurut elevasi,
ya, setiap naik 100 meter suhu turun sekitar 0,5 sampai 0,6 derajat Celcius. Nah, ini kita sudah pelajari di bab struktur vertikal atmosfer ya tentang temperatur lapse rate ya atau gradien termometrik ya. Jadi kalau di lapisan troposfer setiap naik 100 meter suhu udara itu turun ya. Nah, nanti turunnya sekitar 0,65 rata-rata ya derajat Celcius ya. Atau kalau berdasarkan hukum adiabatik basah ya ketika terjadi kondensasi maka turunnya adalah 0,5 atau sampai 0,6 atau 0,65 atau 0,61 ya itu sama aja ya. Kalau misalnya adiabatik kering maka dia turunnya adalah 1 derajat Celcius gitu ya. Itu sudah dibahas di bab struktur vertikal atmosfer di video saja di pojok Geo Channel ya, jangan lupa disaksikan. Ya. Oke, kemudian curah hujan rata-rata tahunan tinggi ya lebih dari 600 mm ya. Untuk iklim-iklim tropis yang kalau menurut Koppen itu ada AF, AM, AW. Nah, yang AW-nya itu rata-rata 600 hingga 1500 gitu ya. Jadi paling rendahnya itu di A ya kalau menurut Koppen ya itu lebih dari 600 mm ya curah hujan rata-rata tahunannya ya. Paling besar bisa di atas 1.500, di atas 2.500 ya, atau bahkan sampai 3.000. Cuma yang harus diperhatikan adalah bahwa curah hujan iklim tropis itu tidak selalu di atas 3.000 gitu ya. Jadi kayak pilihan yang D, ya itu udah pasti salah ya. Karena yang di atas 3.000 itu paling AF ya, atau iklim hutan hujan tropis ya. Kalau iklim AW tidak sampai segitu. Kemudian memiliki perbedaan tekanan udara yang rendah ya, karena ini kita sudah bahas ya sebenarnya pada pertemuan dinamika atmosfer ya, soal dinamika atmosfer ya paket pertama ya, bahwa sebenarnya suhu itu dipengaruhi oleh tekanan udara itu dipengaruhi oleh suhu ya, di mana hubungannya adalah berbanding terbalik. Ya ketika suhunya tinggi maka tekanan udaranya rendah. Nah, di iklim tropis ya ketika mendapatkan sinar matahari atau intensitas panas matahari yang banyak ya atau nyebutnya insolasi dari matahari, maka pasti suhunya menjadi tinggi. Nah, ketika suhu tinggi, maka tekanan udaranya menjadi rendah. Nah, karena selalu dilalui oleh sinar gerak semu matahari, maka di iklim tropis tidak ada perbedaan suhu atau panas yang signifikan. Ya, karena selalu panas tuh, tidak ada dingin sekali itu nggak ada. Ya, karena nggak punya musim dingin kan gitu. Nah, ketika perbedaan suhunya dia rendah, maka logikanya perbedaan tekanan udaranya juga cenderung rendah. Oke. Nah, kemudian terdapat daerah doldrum atau daerah tenang ekuator ya yang dibatasi sekitar 10 derajat LU sampai 10 derajat LS ya. Atau yang paling tepat lagi adalah 5 derajat LU sampai 5 derajat LS. Ya, sehingga di daerah iklim tropis itu tidak atau jarang sekali dilanda angin siklon tropis ya. Nah, berarti pada soal ini ya jawabannya adalah yang C gitu ya. Nah, suhu udara selalu panas dan berubah menurut elevasi. Tadi ya, suhu udara dapat berubah menurut elevasi. Oke, baik. Nomor 43. Nah, salah satu kondisi fisik negara Cina yang menjadikan wilayahnya berbeda dengan iklim di Jepang dan Korea, gitu ya soalnya. A. Kondisi topografi, B. Ketinggian tempat, C. Kedudukan lintang, D. Kondisi fisik sungai, E. Luasnya wilayah pedalaman. Nah, kata kuncinya adalah kondisi fisik negara Cina sebenarnya. Ya. Nah, kalau kita lihat ya, kondisi fisik negara Cina ya, nah itu bisa kita lihat dalam peta berikut ini ya, seperti ini. Ini bisa kita lihat ya, bahwa Cina itu secara luas daerah pedalaman ya, ini adalah Cina ya, luas daerah pedalaman itu sangat luas gitu ya. Nah, ini batasnya nih. Ya, gitu ya. Dia merupakan negara di Asia Timur gitu ya, Cina ya. Nah, ya nanti berbatasan dengan Mongolia di sini ya. Nah, kemudian di sebelah timurnya berbatasan dengan ada South Korea dan ada Korea gitu ya, semenanjung Korea, ada Korea Selatan dan Korea Utara ya. Kemudian di sini nanti ada Jepang gitu. Nah, kalau kita lihat secara morfologi seperti ini ya, di Cina itu daratannya sangat luas ya, sehingga berlaku iklim daratan atau iklim kontinental ya secara fisik. Ya, jadi secara fisik iklim itu bisa dibagi dua, ada iklim daratan kontinental, kemudian ada iklim lautan ya. Nah, selebihnya ada banyak gitu ya, cuma rata-rata kontinental dan lautan gitu. Nah, ketika dia iklimnya daratan atau kontinental, maka memiliki perbedaan suhu yang besar ya atau amplitudo suhunya besar. Ya, karena sifat daratan itu mudah untuk menerima panas, jadi dia cepat panas dan mudah untuk melepas panas ya.
Nah, pada malam hari misalnya ya, itu dingin, kemudian pada siang hari dia panas ya, sehingga terjadi perbedaan suhu yang sangat signifikan ya, atau amplitudo suhunya dia besar. Nah, sehingga ya nanti secara iklim akan berbeda dengan di Korea maupun di Jepang. Ya, Jepang ini secara morfologi ya, wilayahnya ya, secara morfologi wilayahnya ya atau daratannya gitu ya, itu dia bersifat, fragmented ya, secara negara gitu ya, atau terfragmentasi gitu ya, karena bentuknya kepulauan gitu, ada 4 pulau besar, ya ada Hokkaido, Honshu, kemudian Shikoku sama Kyushu gitu ya. Yang secara, morfologi dibatasi dengan laut, ya begitu pula dengan, semenanjung Korea, baik Korea Utara maupun Korea Selatan, ya. Nah ini cuma secara negara dia tidak fragmented gitu ya, dia agak, panjang gitu ya, ya karena bentuknya semenanjung ya, elongated gitu, ya. Cuma sama, dia dikelilingi oleh laut. Nah, nanti secara iklim dia akan berbeda ya dengan Chinanya. Kalau Cina dia lebih, kering ya, lebih kering ya, sedangkan di sini, Korea itu sama Jepang dia lebih lembab ya, misalnya seperti ini. Nah, kita lihat gitu ya. Nah, ini ya, jadi di tengah ini tadi ada Cina ya, moderate and arid ya, sedang dan kering gitu ya. Nah, sedangkan di Jepang di sini ya ada bagian utaranya cold and snowy ya, jadi dingin dan bersalju. Sedangkan yang hijau ini adalah nah ini temperate dan humid ya, ini warnanya sama nih ya. Nah, temperate dan humid ya, sedang cuma sedangnya lebih lembab gitu ya. Nah, sedangkan Korea Selatan juga sama nih ya. Ya temperate and humid. Sedangkan Korea Utaranya ya cold and snowy gitu. Ya lembab karena dikelilingi oleh lautan yang luas dan bentuknya kepulauan ya untuk Jepang ya, fragmented ini. Ya, ini semenanjung cuma dia dikelilingi oleh laut juga. Nah, kalau Cina kan tidak di sini. Makanya dia lebih kering ya karena tadi amplitudo suhunya dia tinggi gitu. Ya, luasnya wilayah pedalaman ini mengakibatkan secara iklim di Cina itu berbeda dengan Jepang sama Korea. Oke. Nah, maka jawabannya adalah yang E ya, luasnya wilayah pedalaman. Oke, baik, kira-kira itu saja pembahasan soal SIMAK UI untuk paket pertama ini. Yang mudah-mudahan paham ya. Tetap semangat terus ya yang sudah mengikuti gelombang pertama ya untuk menggapai cita-cita di SIMAK UI. Ya, keep positive thinking ya, jangan menyerah, teruslah berikhtiar, berdoa dan bertawakal. Insya Allah ada jalan. Oke, itu saja, kurang lebih yang mohon maaf. Saya akhiri dengan bacaan hamdalah alhamdulillahirabbil alamin. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.